Oke, selamat siang teman-teman. Sudah makan semua ya. Terima kasih sudah mau menunggu. Dan sebentar lagi kita akan masuk dalam sesi yang berikutnya, teman-teman. Ini adalah sesi yang ketiga. Luar biasa ya, masih bertahan di sini, masih ada 23 lagi. Kita sambil nunggu jam 12.30 kita akan mulai lagi, teman-teman. Dan sebentar, saya cek dulu. Ya, jadi berikutnya adalah Ibu Carla yang akan memberikan materi. Mungkin saya undang aja dulu Ibu Carla, bisa mungkin silakan. Iya, oke, cek sound dulu mungkin. Cek Bu, suara masuk Bu. Selamat siang Pak Andreas. Yang Suara saya kedengeran Pak, oke? Oke, mantap. Oke. Siap, mantap semuanya. Oke. Oke. Kurang 1 menit lagi ya, 1 teman-teman. menit lagi. Baik. Dan bagi teman-teman, ini sudah direkam ya di YouTube saya dan nanti akan kita perbaiki. Kita akan buat masing-masing speaker, rekamannya berbeda-beda dan akan kita bagikan kepada teman-teman semua ya. Jangan khawatir, semua yang hadir di sini, yang tidak hadir akan kita bagikan. Namun bagi yang mengisi form ya, akan kita berikan sertifikat ya. Jadi teman-teman yang tadi sudah mengisi form pendaftaran itu akan kita bagikan sertifikatnya ya. Oke. Baik, teman-teman, nanti akan saya bagikan lagi dan jam 12.30 kita on time. Kita mulai untuk sesi yang ketiga dan saya perkenalkan Ibu Carola Mondinja ya. Sekilas kita berkenalan di sebuah event yang event networking ya, teman-teman. Jadi event itu ada di LinkedIn, kita berkenalan dan ngobrol sebentar. Kemudian ya seperti biasa dalam event itu saya mempromosikan sebuah event saya yaitu Indonesia Entrepreneur. Dan teman-teman yang tadi sudah memberikan materinya, itu juga kita ketemunya ya sekitar-sekitar seperti itu. Jadi inilah fungsi daripada networking. Dan bagi teman-teman nanti yang juga ingin menjadi pembicara, ya tidak menutup kemungkinan teman-teman. Silahkan menghubungi saya nanti. Baik, saya akan mempersilakan waktu dan tempat untuk Ibu Carola Moninja ya dengan topik siang ini mengatasi kompetisi bisnis dengan kekayaan intelektual. Silakan Ibu, ya silakan di-share screen-nya dan waktu tempat saya. Oke, saya mulai ya Pak. Ya Bu. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan saya Carola Moninja, panggil saja saya Carla. Kebetulan saat ini saya adalah seorang konsultan kekayaan intelektual terdaftar sejak 2010, tapi saya sudah bekerja di bidang kekayaan intelektual dari 2003. Jadi sudah 19 tahun saya menekuni bidang ini. Pada kesempatan ini saya mau berbagi sedikit apa yang penting buat teman-teman tahu, apa yang penting buat bisnis teman-teman terutama untuk bisnis ya. Baik, saya mulai saja. Jadi saya akan membawakan satu presentasi yang dengan tema mengatasi kompetisi bisnis dengan kekayaan intelektual. Oke, teman-teman pernah nggak teman-teman berpikir apa sih kekayaan intelektual itu? Pernahkah teman-teman terbersit kekayaan intelektual itu ilmu apa lagi kah gitu? Teman-teman, sorry sebentar, Tessa, slide-nya. Oke. Nah, teman-teman, baik saya ulang sedikit ya. Teman-teman pernahkah berpikir apakah kekayaan intelektual itu? Jadi kekayaan intelektual itu ilmu barukah? Atau kekayaan intelektual itu adalah satu cabang hukum barukah? Jadi gini ya teman-teman, kekayaan intelektual itu sebenarnya sudah ada semenjak Thomas Alva Edison menginvensi
Thomas Alva Edison waktu itu menginvensi apa ya? Dia menginvensi mesin uap ya, atau kalau nggak salah dia menginvensi listrik. Lalu Alexander Graham Bell menginvensi telepon. Nah, disitulah kekayaan intelektual sudah mulai timbul. Jadi sebenarnya kekayaan intelektual itu sudah seumur hidup manusia. Karena apa? Karena kekayaan intelektual adalah kreasi manusia untuk mengatasi permasalahan hidupnya, untuk membuat hidupnya lebih nyaman. Lalu bagaimana definisi kekayaan intelektual itu sendiri? Kekayaan intelektual itu sebenarnya adalah sekumpulan harta yang tidak berwujud. Karena kreasi kalau masih ada di dalam pemikiran kita, masih ada di dalam otak kita, tentunya itu belum berwujud sesuatu. Tapi saat dia diimplementasikan, baru dia berwujud suatu cabang kekayaan intelektual. Dan kekayaan intelektual juga itu bisa dikatakan sebagai perlindungan atas hasil karya pikir. Ya, oke. Teman-teman, kalau saya boleh cerita ya, sebenarnya kekayaan intelektual itu apa aja sih? Ya, oke, next slide. Nah, kekayaan intelektual itu terdiri dari adanya paten. Lalu sehabis paten itu ada desain industri. Jadi teman-teman bisa lihat ya, itu tadi saya ada contoh paten dan ada contoh desain industri. Nanti kita bahas semuanya. Oke, selanjutnya ada merek. Ini ada contohnya, apa itu merek. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita, yang paling terlekat dalam kehidupan kita sangat dekat itu merek kali ya. Ini ada contohnya. Siapa yang nggak kenal dengan restoran cepat saji ini ya. Lalu ada yang namanya hak cipta. Hak cipta itu apa? Hak cipta itu adalah satu bentuk karya literasi, perlindungan atas karya-karya literasi. Ya. Lalu selanjutnya itu ada indikasi geografis. Indikasi geografis adalah secara geografis daerah tersebut tuh memiliki satu keistimewaan. Misalnya, kalau ini saya ambil contohkan dari Champagne dari Paris ya. Kalau di Indonesia kekayaan indikasi geografisnya itu contohnya adalah ubi Cilembu. Terus ada lada putih dari Muntok. Jadi itu adalah produk khas yang tidak bisa ditemui di daerah lain karena indikasi geografis itu sangat berpengaruh dengan kondisi iklim setempat seperti itu. Lalu selanjutnya selain indikasi geografis, ini ada yang namanya desain tata letak sirkuit terpadu. Jadi kalau kita misalnya membongkar PlayStation, membongkar dalamnya handphone kita, itu adalah ada letak-letak sirkuit, bagaimana satu komponen itu bisa dengan tempat atau dengan space yang kompak, yang sangat sempit, tapi dia bisa memiliki kemampuan elektronik yang luar biasa, tentunya itu dipengaruhi atau diciptakan dari penataan letak sirkuit terpadu. Lalu selanjutnya ada perlindungan varietas tanaman. Jadi misalnya gini teman-teman, teman-teman mengawinkan satu, misalnya saya ambil contoh deh sekarang yang lagi ngetren itu tanaman kan aglonema ya. Aglonema bisa bermacam-macam warnanya, bisa bermacam-macam bentuknya, atau bahkan juga bisa bermacam-macam corak daunnya. Nah itu karena adanya varietas tanaman yang dimuliakan. Nah, setiap pemuliaan dari tumbuhan itu akan masuk ke dalam cabang kekayaan intelektual perlindungan varietas tanaman. Lalu yang terakhir dari cabang kekayaan intelektual itu adalah rahasia dagang. Misalnya resep rahasia bagaimana membuat Coca-Cola, resep rahasia bagaimana membuat ayam goreng Kentucky, ayam KFC, itu adalah rahasia dagang. Dan tapi tidak hanya sebatas resep ya teman-teman. Misalnya kalau kita satu perusahaan distributor, terus kita punya klien-klien yang menerima barang-barang kita, itu juga semuanya boleh dianggap sebagai rahasia dagang. Jadi rahasia dagang adalah suatu informasi yang sifatnya ekonomis yang harus kita jaga.
supaya bisnis kita tetap berlangsung. Jadi itu adalah rahasia dagang. Jadi teman-teman, demikian itu adalah cabang-cabang dari kekayaan intelektual. Pada kesempatan ini saya tidak akan membahas semua satu persatu, tapi saya akan membahas yang paling dekat dengan kehidupan kita sebagai seorang entrepreneur, yang paling dekat dengan bisnis kita. Oke. Saya mau kasih contoh, ini adalah kekayaan intelektual dalam keseharian kita. Ini teman-teman bisa lihat, ini kan cuma botol minyak doang ya, yang sedang susah saat ini, yang sedang langka ya. Jadi di sini itu teman-teman bisa lihat, ada kekayaan intelektual apa saja dari dari satu produk minyak goreng. Pertama, mereknya teman-teman, itu yang dilindungi, nama dagang. Vilma, ya. Nah, yang kedua, desain industrinya, desain industri dari botolnya. Jadi teman-teman, kalau kita mau melindungi nama dagang kita untuk produk jasa, itu semua dilindunginya sebagai merek. Lalu kalau desain industri, itu adalah bentuk-bentuk estetika, baik itu 2 dimensi atau 3 dimensi yang tertangkap oleh indera penglihatan. Dalam hal ini kita bisa lihat ya secara estetis bahwa botol minyak goreng ini memiliki desain-desain tertentu seperti ada lekukan, seperti ada ceruk, seperti itu. Nah, itu dilindungi sebagai desain industri. Lalu ada apa lagi? Ada paten, teman-teman. Kok bisa ya paten di minyak goreng? Tentu bisa. Jadi gini, terkadang ada sebagian produk-produk minyak goreng itu ya yang memiliki keistimewaan. Mungkin dia mengklaim sesuatu, misalnya zero kolesterol, mengandung provitamin A, provitamin B, lalu dia memiliki satu keistimewaan tertentu yang diklaim, misalnya dengan minyak goreng ini kadar beta karotinnya sangat tinggi, ada antioksidannya. Nah, sekarang gini teman-teman, bagaimana semua bahan-bahan yang diklaim oleh seorang produsen minyak goreng itu bisa masuk dalam satu minyak goreng? Tentunya minyak sawit seperti ini pasti akan mengalami perlakuan khusus atau treatment khusus supaya dia bisa mengandung zat-zat seperti itu. Cara memperlakukan minyak sawit, mengolah minyak sawit sampai dia memiliki keistimewaan itu yang kita patenkan. Itu adalah cabang dari paten, seperti itu. Oke, next slide. Lalu ini ada juga benda yang sangat erat dengan kehidupan kita ya teman-teman. Siapa sih hari gini yang tidak punya telepon pintar atau smartphone ya? Benar nggak teman-teman? Sepertinya kehidupan kita mungkin saya bisa bilang 70% sudah tergantung dengan keberadaan smartphone. Misalnya, kita punya schedule harian di dalam smartphone. Kita punya internet banking, bagaimana kita mau mengelola keuangan kita, semuanya sudah ada dalam smartphone. Bagaimana smartphone pun juga bisa mendeteksi kondisi fisik kita. Jadi kita hari ini sudah berjalan berapa langkah, bagaimana diet kita tidur berapa jam semalam, itu semua sudah ada dalam smartphone kita, luar biasa ya. Lalu kalau dalam smartphone ada kekayaan intelektual apa sajakah yang terkandung di dalam satu smartphone ini? Oke, pertama itu adalah desain industri. Seperti yang saya bilang tadi ya, desain industri itu kan adalah satu desain yang estetis, yang menarik indera penglihatan, dan tentunya desain smartphone ini bentuknya seperti itu ya teman-teman, maksudnya memenuhi persyaratan itu ya. Bentuknya pasti tidak ada smartphone yang tidak estetis, dan tidak ada smartphone yang istilahnya tidak menarik indera penglihatan ya. Lalu ada mereknya. Ini kebetulan yang saya sampaikan di sini yang jadi contoh adalah Apple, iPhone ya. Tapi kan kita juga sama-sama kenal, telepon pintar juga ada Samsung, ada Oppo, ada Vivo, seperti itu. Lalu teman-teman, ada apa lagi? Ada paten. Next slide please, Tessa. Balik lagi yang tadi. Oke.
lalu ada apa lagi? Sorry ya, saya lanjutkan. Ada apa lagi? Di situ ada paten. Patennya apa sih? Jadi gini loh teman-teman. Satu teknologi yang dikandung dalam smartphone itu adalah satu paten. Misalnya, bagaimana smartphone itu punya kamera dengan megapiksel yang sangat tinggi, atau bagaimana telepon pintar itu bisa di-charge dengan hanya ditempelkan pada kaca jendela, jadi menggunakan tenaga surya. Jadi setiap keistimewaan smartphone yang istilahnya mereka pasti saling unggul-mengungguli ya, karena seperti kasusnya Samsung dengan Apple. Nah, apa yang mereka klaim, teknologi yang mereka klaim itu semuanya keistimewaannya dilindungi dalam paten. Lalu balik lagi, bagaimana teknologi itu bisa diaplikasikan ke dalam satu smartphone yang bentuknya kecil? Bagaimana sebuah smartphone yang bentuknya kompak bisa optimal secara elektronis? Tentunya di dalam smartphone pun pasti ada yang namanya desain tata letak sirkuit terpadu. Lalu teman-teman yang terakhir, kalau kita dalam smartphone semuanya itu kan teknologinya itu diimplementasikan dengan apa? Dengan aplikasi kan ya. Misalnya aplikasi internet banking bank tertentu, atau misalnya aplikasi kesehatan kita, misalnya your well-being, misalnya your step records, itu semuanya pakai aplikasi, pakai software. Nah, di software itu teman-teman dilindungi sebagai hak cipta. Loh, kenapa sih software hak cipta? Ya, karena gini, software itu dianggap sebagai satu karya tulis, karya tulis tapi dalam bentuk bahasa binari seperti itu. Oke, next slide, Tessa. Oke, teman-teman, this one is a very phenomenal medicine ya, phenomenal drugs. Teman-teman tahu nggak? Sebelum saya ngomong dulu ini, teman-teman pasti udah pada tahu lah. Ini sangat-sangat terkenal, bahkan warna birunya itu juga sangat khas ya. Cuma saya mau cerita sedikit di balik produk ini. Viagra itu sebenarnya dulunya diciptakan bukan untuk fungsinya atau khasiatnya seperti sekarang ini. Jadi untuk obatan disfungsi seksual ya. Tapi Viagra itu dulunya adalah obat jantung. Nah, tapi saat saat pasien-pasien itu mengkonsumsi Viagra untuk pengobatan jantungnya, ternyata ada efek lain yang diklaim seperti saat ini. Jadi Viagra itu ternyata juga memiliki efek untuk memperbaiki disfungsi seksual. Oke, dalam Viagra ini kita lihat ada kekayaan intelektual apa aja. Pertama pasti paten. Karena apa? Karena Viagra itu adalah satu obat. Obat itu intinya adalah produk farmasi ya, jadi campuran unsur-unsur kimia, campuran dari produk-produk dengan unsur kimia tertentu yang akhirnya menghasilkan satu klaim kesehatan tertentu. Itu adalah paten. Jadi teman-teman sekarang bisa tahu ya kalau paten itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan teknologi, berhubungan dengan alat, dan berhubungan dengan obat-obat. Nah, lalu selanjutnya ada desain industri dari Viagra ini. Dilihat dari apanya teman-teman. Bentuk Viagra ini sangat estetis loh tabletnya. Tablet Viagra ini sangat estetis, lain daripada yang lain, sehingga bentukan tablet ini didaftarkan perlindungannya untuk desain industri. Lalu yang terakhir, ya ada merek. Jadi teman-teman, kalau merek itu juga melindungi nama dan juga melindungi warna. Tapi kalau di Indonesia, warna belum termasuk dalam perlindungan merek. Di Indonesia, jadi gini, pendaftaran merek untuk yang selain dari nama, itu kita sebutnya adalah non-traditional mark atau merek-merek yang modern ya, non-tradisional. Kalau di Indonesia itu ada jingle iklan, itu bisa didaftarkan. Lalu ada hologram,
itu juga termasuk di dalam pendaftaran merek seperti itu. Lalu ada satu lagi bentuk-bentuk 2 atau 3 dimensi. Itu masuk dalam bisa masuk dalam merek. Oke. Selanjutnya ini contoh lagi kekayaan intelektual dalam keseharian kita. Mungkin teman-teman yang wanita di sini pasti siapa yang tidak tahu Femina, majalah yang sangat terkenal di Indonesia. Ini majalah wanita asli Indonesia. Lalu kalau dalam majalah ini ada unsur kekayaan intelektual apa sajakah? Ya, di sini ada merek, ada namanya Femina, lalu ada hak cipta. Jadi gini teman-teman, setiap foto, artikel itu masuk dalam hak cipta. Buku masuk dalam hak cipta. Lalu selanjutnya, oke, teman-teman, dalam bisnis kita tidak pernah bisa lepas dari apa yang namanya kompetitor ya. Sebab bukanlah suatu bisnis kalau kita tidak memiliki kompetitor. Justru seninya bisnis adalah bagaimana kita menghadapi kompetisi bisnis itu sendiri. Ya, teman-teman, saya mau cerita tentang bagaimana kita menjauhi kompetitor. Jadi bagaimana kita mau memelihara bisnis kita menjauhi kompetitor kita dengan cara yang halus. Oke, lanjut. Nah, pertama teman-teman, kita harus punya bisnis yang stand out. Stand out dalam artian apa ya? Stand out dalam artian bisnis kita tuh harus punya ciri khas, bisnis kita harus punya keistimewaan. Kalau kita mengklaim produk, kalau kita memiliki produk, bisnis kita itu bergerak dalam bidang satu produk, berarti produk kita harus sangat mumpuni ya, harus bisa bersaing. Nah, kalau kita bentuknya itu jasa, berarti jasa kita tuh juga harus benar-benar bisa terpercaya jasanya. Oke, selanjutnya. Nah, teman-teman, dalam bisnis, setiap bisnis itu pastikan harus punya yang namanya identitas, ya kan? Mau kamu punya bisnis apapun, pasti ada identitasnya. Pertama, identitasnya itu apa? Yang paling penting dalam bisnis itu adalah nama. Nama yang kemudian dilindungi sebagai merek. Karena apa? Karena memiliki identitas. Oke, teman-teman. Saya mau membuktikan satu apa yang saya sampaikan tadi ya, bahwa yang namanya merek itu sama dengan identitas. Contohnya seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat ya, teman-teman nggak usah lihat logo ini nempel di produk. Mungkin teman-teman hanya melihat logo ini di stiker tertentu kah atau di majalah kah, teman-teman pasti akan berpikir tentang apa? Asosiasi apa yang akan langsung terbit di pikiran teman-teman. Pastinya teman-teman akan berpikir bahwa ini adalah logonya Nike kan, atau orang Jepang bilang Nike ya, yang berhubungan dengan alat-alat olahraga, sepatu olahraga, dan bahkan sekarang bisnis mereka itu bukan hanya berurusan dengan segala sesuatu yang hubungannya sama olahraga, tapi juga berhubungan dengan lifestyle, produk-produk lifestyle ya. Oke, selanjutnya. Nah, teman-teman, saya kasih lihat logo lagi ya. Kalau teman-teman lihat logo ini, apa yang langsung terbersit dalam benak teman-teman? Produk apa? Nama apa yang langsung terbersit? Pasti teman-teman langsung berpikir mengenai satu produk dari Jerman. Oke, diklik ya. Ini Adidas ya teman-teman. Adidas ini singkatan dari Adidasler ya teman-teman. Jadi sebenarnya Adidas dan Puma itu mereka sebenarnya kakak beradik. Jadi mereka itu memang kakak beradik dari keluarga pembuat sepatu. Lalu mereka membuat brand mereka masing-masing. Adidas dengan Adidasler, lalu kalau Puma dia pakai nama Puma sendiri. Tapi sebenarnya mereka adalah kakak beradik. Oke, selanjutnya. Saya mau bikin kuis kecil-kecilan ya teman-teman. Tapi karena ini kita mungkin bisa dijawab kuis saya itu dalam kolom chat ya. Jadi saya mau kasih satu hints. Kalau teman-teman mendengar atau membaca atau melihat mengenai, Tessa klik please.
taksi, teman-teman berpikir tentang apa? Teman-teman boleh ketik kalau teman-teman berpikir mau naik taksi, aduh saya mau naik taksi nih, saya dari sini kayaknya macet, nggak bisa deh kalau saya, atau cari parkir susah deh. Teman-teman mau naik taksi dengan memilih produk jasa taksi apa? Iya, benar. Kalau kita berpikir tentang taksi, pasti yang ada di pikiran kita pertama kali adalah ya Bluebird. Betul. Jadi gini ya teman-teman, ini yang namanya benar-benar satu, ini belum selesai, tapi maksud saya mau menegaskan kembali bahwa benar-benar kan yang namanya merek untuk wajah satu bisnis, untuk identitas satu bisnis, itu sangat-sangat erat. Oke, next slide. Nah, oke, kalau teman-teman berpikir, aduh, saya perlu cari tahu nih, saat ini gedung ABC ini adanya di mana ya? Oke, ya betul teman-teman. Kalau kita butuh mesin pencari, pasti kita langsung akan berpikir mengenai Google. Tapi teman-teman sebenarnya ya, mesin pencari ini kan nggak hanya Google kan, benar kan? Sebab yang saya tahu, Yahoo tuh juga punya dan bisa gitu. Tapi tetap orang pasti yang paling lekat di mereka, yang di benak kita, bahkan Google itu juga sudah jadi seperti bahasa sehari-hari. Jadi mereka langsung akan menyampaikan ya udah Google aja, please Google, seperti itu. Oke, selanjutnya kalau teman-teman berpikir tentang restoran cepat saji, teman-teman mau makan, lapar nih, yuk kita makan di something fast. Oke, apa teman-teman? KFC benar. Tapi kalau untuk saat ini saya contohnya bukan KFC. Klik Tessa please. Yes, McDonald's. Ya, jadi gini, McD benar. Jadi sebenarnya teman-teman hints-nya itu udah didapat dari warnanya. Nah, saat restoran cepat saji ini dituliskan melambangkan warnanya si McDonald gitu ya, merah dan kuning. Solaria iya, Solaria tapi terkenal seluruh Indonesia, belum terkenal seluruh dunia. Mungkin nanti kita pasti bangga kalau Solaria terkenal di seluruh dunia. Oke, teman-teman siapa sih yang nggak senang nongkrong ngopi-ngopi cantik ya, benar nggak teman-teman? Kalau kita pengen ngopi-ngopi cantik, ketemu orang, ketemu kolega, ketemu oh iya benar, ya udah ada yang jawab, yes, Starbucks. Iya, betul. Jadi ini ya teman-teman bisa lihat sendiri kan bagaimana powerfulnya satu merek untuk bisnis kita. Oke, selanjutnya, nah teman-teman, terus kalau teman-teman mau tanya ke saya, terus apa saja sih yang bisa kita daftarkan sebagai merek? Ini saya ada contohnya. Pertama kita ambil aja yang gampang ya teman-teman. Ini ada logo Bank BNI, sebab kan bank sangat dekat ya dengan kita punya kehidupan sehari-hari. Pertama-tama yang bisa didaftarkan sebagai merek adalah satu, logonya. Teman-teman bisa lihat logonya ini ya. Nah, yang kedua itu adalah katanya. BNI, atau apakah itu BCA kah, atau mungkin apa untuk suatu produk nanti. Nah, yang ketiga, yang bisa didaftarkan sebagai merek adalah tagline-nya atau slogannya. Ini melayani negeri, kebanggaan bangsa. Jadi teman-teman, satu merek itu bisa didaftarkan secara komposit atau secara keseluruhan seperti ini. Ada logo, ada kata, ada tagline, dengan desain dan komposisi warna tertentu ya. Tapi kalau teman-teman hanya memiliki logo saja atau hanya memiliki kata saja atau hanya ingin mendaftarkan tagline-nya saja, bisa didaftarkan dengan dipisah-pisah seperti itu. Oke, selanjutnya. Oke, teman-teman, tadi kita udah bicara tentang merek ya. Saya harap kalau nanti ada yang mau menanyakan boleh di chat ya di saya di sini. Lalu kita mau bahas ini lagi selanjutnya tentang desain industri. Teman-teman, seperti yang saya bilang tadi ya, kalau desain industri itu adalah satu desain yang kesannya estetis, yang menarik indera penglihatan. Nah, teman-teman saya kasih contoh di sini. Ini adalah contoh desain industri yang
Ini adalah contoh-contoh desain industri karena desainnya yang estetis. Dan memang benar, mobil, motor itu pun dilindungi sebagai desain industri. Seperti itu, diajukan permohonannya. Oke, selanjutnya. Nah, desain industri dalam keseharian kita tuh seperti apa aja sih? Ini loh contohnya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini yang atas itu tuh sebenarnya adalah permen karet. Mereknya Trident. Tapi kemasannya sangat-sangat menarik ya, dia bentuk bibir, jadi permen karetnya yang masuk ke dalam kemasan itu seolah-olah seperti gigi-gigi ya. Oke, lalu di sini ada apa ya, seperangkat pisau ya, tapi kemasannya bukan kemasan sih, desain penempatan pisau itu pun sangat menarik ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, ini pun seperti itu. Teman-teman bisa lihat, ini tuh sebenarnya adalah kemasan jus. Tapi saat jus itu mungkin rasanya pisang, dibuatlah warna kuning dengan penampakan seperti pisang, lalu stroberi dengan penampakan seperti stroberi, lalu yang bawah itu adalah jus kiwi dengan bulu-bulunya, kan kiwi kan kulitnya berbulu ya teman-teman. Nah seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini juga contoh-contoh desain industri. Jadi itu ada jam tangan. Jam tangan ini jam tangan yang sangat hype ya, Richard Mille. Lalu ini ada kursi kerja, tapi bentuknya sangat futuristik. Oke, selanjutnya, nah ini ada sofa. Ini juga desain industri, teman-teman. Jadi sofa ini bentuknya menarik ya, karena sofa ini juga diperuntukkan untuk binatang piaraan kita. Jadi saat kita duduk di kursinya, binatang piaraan kita pun boleh duduk di dekat kita dengan tempatnya tersendiri. Seperti itu. Lalu ini juga ada kursi sangat menarik bentuknya. Jadi desain industri pada hakikatnya adalah semua desain untuk suatu produk yang menarik indera penglihatan, yang memiliki kesan estetis. Oke. Oke. Lalu apa aja sih yang bisa kita daftarkan sebagai desain industri? Ya, seperti yang sudah saya singgung-singgung tadi. Sesuatu yang memiliki nilai estetis, menarik indera penglihatan. Harus baru ya teman-teman desain itu. Jadi belum pernah dipublikasikan dan bahkan belum boleh dijual. Jadi kita daftarkan dulu desain industrinya, baru kita jual. Dan yang ketiga, desain ini harus bisa diproduksi secara massal. Nah, desain industri ini tidak boleh mengklaim suatu fitur fungsional. Misalnya, satu kursi yang bisa membantu meluruskan tulang belakang, atau satu kursi yang bisa menopang tulang belakang. Itu bukan desain industri, teman-teman. Sebab desain industri tidak boleh memiliki fitur fungsional. Bahkan ya, jadi dia tidak, saat diajukan kita tidak boleh juga mengklaim, oh ya, desain kursi ini saya buat sedemikian rupa karena dia untuk meluruskan tulang belakang. Tidak seperti itu. Dan yang kedua, desain industri itu kan harus bisa diproduksi secara massal ya, dan tidak boleh tunduk pada persyaratan produksi tertentu. Misalnya, oh ya, desain industri ini baru bisa diproduksi secara massal kalau ada musim tertentu. Kalau mungkin kayunya adalah kayu tertentu atau besinya adalah besi tertentu, tidak seperti itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya. Nah, teman-teman, saya mau kasih contoh nyata tentang hak cipta ya. Iklan itu juga termasuk dalam hak cipta. Teman-teman bisa lihat ini ya. Ini sebenarnya iklannya lucu sekali. Jadi ada sapi, dia naik di atas trampolin. Trampolin itu kan buat kita loncat-loncat ya teman-teman. Nah, sapi itu punya susu. Jadi sebenarnya ini adalah the real milkshake klaim dari McDonald. Jadi si susunya si sapi itu ya terguncang-guncang, di shake gitu ya, karena dia naik trampolin. Jadi ide yang diimplementasikan dalam satu karya literatur, karya fotografi, mungkin juga lukisan, gambar, itu adalah hak cipta. Ya, oke selanjutnya. Nah ini juga salah satu contoh iklan yang sangat-sangat menarik. Jadi dia itu mau produk ini mau mengklaim ketajaman luar biasa dari pisau yang mereka produksi ya. Bahkan di sini ada tagline-nya sharper than you think. Jadi saat kita memotong
wortel pun alas potong itu bahkan bisa sampai terbelah-belah, terpotong-potong seperti itu. Ide yang menarik ya teman-teman untuk membuat satu iklan. Oke, selanjutnya, lalu teman-teman saya mau cerita lagi. Lalu apa nih yang dilindungi oleh hak cipta? Pertama-tama yang saya sebutkan tadi. Jadi segala bentuk ekspresi dari ide itu masuk dalam hak cipta yang diimplementasikan ke dalam satu karya literasi, misalnya buku, puisi, karya artistik, ada lukisan, patung, foto, video, karya musik, misalnya lagu atau jingle iklan, terus karya binari seperti yang saya sebutkan tadi, peranti lunak, software atau aplikasi, dan karya animasi atau kartun. Nah, teman-teman, kalau balik dulu sebentar saya ke oke. Teman-teman, kalau untuk hak cipta ya, segala sesuatu memang benar ekspresi dari ide, tapi ide itu harus diimplementasikan dan harus dipublikasikan. Karena hak cipta itu perlindungannya baru akan timbul kalau kita publikasikan. Misalnya kalau software, saat software itu atau aplikasi itu di-launch di Google Store atau Google Play, baru bisa dianggap sebagai satu karya hak cipta untuk software. Oke, selanjutnya. Oke, teman-teman, saya mau ngomongin soal paten ini saat ini ya. Nah, saya mau tanya sama teman-teman. Saya jelasin dulu deh kalau gitu. Yang mana yang invensi, yang mana yang inovasi. Kalau paten itu harus hal-hal yang berhubungan dengan invensi. Jadi invensi itu apa sih? Mudahnya, invensi itu adalah sesuatu yang belum ada menjadi ada. Sesuatu yang bahkan tidak terpikir oleh orang-orang sebelumnya. Ya, teman-teman. Nah, kalau saya ambil contoh di sini, ini ada pilihan yang mana yang invensi, yang mana yang inovasi. Dapat saya katakan, yang gambar di sebelah kiri itu butter stick type itu adalah invensi. Karena apa? Karena saat mentega itu diperlakukan dengan secara khusus, dia ditambahkan zat tertentu sehingga dia bisa padat, bisa dibentuk stick, dan nanti bisa dioleskan, itu adalah paten. Tapi kalau gambar di sebelah kanan, kita semua sudah tahu bagaimana wadah atau rumahan dari tisu toilet ya teman-teman, seperti ini. Mau dia nempel di dinding, bentukannya seperti ini. Ini bukan invensi, tapi ini hanya inovasi. Jadi ada perbaikan, hanya perbaikan atau perubahan yang tidak menciptakan sesuatu yang baru. Jadi ini hanya perubahan letak saja sebenarnya. Jadi perubahan letaknya yang tadinya ditempelnya di dinding, lalu ditempelnya di atas kepala karena menggunakan ban ya, menggunakan tali seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, teman-teman, kita ngomongin lagi yang mana invensi, yang mana inovasi ya. Nah, teman-teman tahu kan ini adalah Google Glasses. Keren banget ya teman-teman Google Glasses ini. Jadi dengan memakai kacamata ini, bahkan kita bisa tahu jalan-jalan, tujuan kita mau kemana, kita nggak usah lagi pakai Google Map ya teman-teman. Mata kita harus tertuju pada handphone kita yang dipegang. Nah, di mana kita mau cari bank, di mana kita mau cari restoran, semuanya ada di Google Glasses ini. Ini adalah invensi. Sebab tidak pernah terpikir sebelumnya kan, kalau sebuah kacamata biasa lalu bisa diberikan teknologi tertentu sehingga bisa mengklaim Google Glasses, produk Google Glasses seperti ini. Oke, jadi ini bukan inovasi. Oke, selanjutnya. Nah, teman-teman, bisa saya katakan ya teman-teman, dua produk ini adalah dua-duanya invensi. Jadi teman-teman kalau tahu Post-it itu ceritanya, yang membuat Post-it itu dulu, dia ajakin anjingnya jalan-jalan ke satu bukit deh gitu ya. Nah, pas dia pulang, dia bingung, kok di bulu-bulu anjingnya itu nempel seperti bunga-bunga kering, mungkin
mungkin seperti kayak kayak jerami-jerami yang terpotong-potong daun-daun kering. Kok bisa ya? Nah, terus dia angkatin itu satu-satu semuanya. Diangkatin satu-satu, terus udah gitu, oh iya ya, kalau diangkat bulu anjingnya tidak rontok ya. Nah, lalu dia berpikir, bagaimana satu kertas dengan perlakuan tertentu bisa menempel pada kertas lain dan bisa dicabut atau bisa bisa direkatkan dan bisa dicabut dengan waktu yang bersamaan tanpa merusak permukaan. Itulah post-it ya. Lalu ini pun juga invensi ya teman-teman. Ini tutup botol Coca-Cola ya. Sorry, bukan Coca-Cola deh, minuman ringan. Jadi kalau nggak salah dulu sih yang punya memang Coca-Cola. Jadi bagaimana dia membuat tuas, lalu untuk ditarik, untuk membuka, tapi juga sekaligus bisa sebagai diputar. Ini akan menjadi satu tempat untuk straw-nya. Jadi kalau teman-teman buka, terus dibalik, ini akan menjadi tempat straw, tempat buat kita minum pakai sedotan ya. Oke, selanjutnya teman-teman, apa sih yang kita bisa daftarkan sebagai paten ya? Oke, pertama teman-teman harus tahu dulu ya mengenai paten ini, mengenai persyaratan pendaftaran paten ini berlaku di seluruh dunia ya teman-teman, bukan hanya di Indonesia. Jadi paten itu invensi yang kamu temukan, invensi yang kamu ciptakan, itu adalah satu invensi yang benar-benar baru. Jadi belum ada sebelumnya. Ya. Dan yang kedua, harus memiliki langkah inventif. Langkah inventif itu apa sih? Jadi langkah inventif adalah perbaikan dari teknologi yang sebelumnya. Atau memang benar-benar belum ada dari teknologi yang sudah ada. Seperti itu. Jadi inventif, jadi benar-benar baru, inventif. Dan yang ketiga, itu harus dapat diaplikasikan dalam industri. Teman-teman, diaplikasikan dalam industri itu apa maksudnya? Jadi gini teman-teman, tidak semua invensi, tidak semua penemuan yang bisa kita yang kita dapat, yang kita ditemukan oleh seorang peneliti atau inventor itu layak dijadikan satu paten. Kalau dia tidak memenuhi 3 persyaratan ini, itu tidak bisa dianggap sebagai satu paten. Nah, kalau dia tidak bisa diaplikasikan dalam industri secara massal pun, dia tidak bisa dianggap sebagai satu paten. Saya ambil contoh. Dulu, misalnya gini, ada satu penelitian mengenai mesin waktu. Jadi kita katanya bisa kembali ke masa mendatang dengan penelitian dengan fisika, dengan perhitungan fisika lah ya, seperti itu. Nah, tapi apakah itu baru? Ya baru. Apakah itu mengandung langkah inventif? Inventif, sangat inventif. Tapi apakah bisa diaplikasikan dalam industri? Tentu tidak ya teman-teman. Maksudnya tidak memiliki nilai ekonomis seperti itu. Nah, saya ambil contoh. Ini adalah contoh dari paten produk ya, paten dari satu produk telepon genggam. Oke, selanjutnya. Ini adalah paten proses. Bagaimana kita memproses satu bahan kimia untuk memperoleh satu khasiat tertentu, itu adalah paten proses. Nah, yang ketiga, ini adalah satu paten bahan. Ini juga mengenai unsur-unsur kimia ya. Bagaimana bahan-bahan ini kalau kita reaksikan, kalau kita campur, itu bisa digunakan sebagai mungkin pupuk, sebagai mungkin nanti obat, seperti itu. Oke, next slide. Nah, teman-teman, tadi saya udah ngomongin menjauhi kompetitor pakai cara yang halus. Dengan demikian kita harus tahu bisnis kita apa, lalu ada kekayaan intelektual apa yang berkaitan dengan bisnis kita. Lalu, kalau kita mau menjauhi kompetitor dengan cara yang lebih keras, bagaimana caranya? Oke, next slide please. Nah, Anda harus tentunya melindungi hak Anda, ya teman-teman. Oke, next slide please. Oke, jadi gini teman-teman, dari semua, memang teman-teman sudah punya tuh merek, paten, dan lain-lain. Itu kan melindungi teman-teman, membawa bisnis teman-teman untuk menjauhi kompetitor dengan cara yang halus. Lalu, kalau dengan cara yang lebih keras, bagaimana? Dan ini memang harus ditempuh dengan memiliki hak tersebut. Ya, kalau kita punya hak tersebut, berarti secara hukum kita sudah sah
diakui oleh negara, hak itu diberikan oleh negara. Jadi kita harus apakan paten kita, merek kita, desain industri kita, hak cipta kita daftarkan teman-teman. Karena hanya satu-satunya cara kita mau mengklaim, ini merek saya loh. Dengan apa? Dengan didaftarkan. Dengan Anda mendaftarkan, dengan teman-teman mendaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM, dia adalah satu kementerian yang ditunjuk oleh negara yang membantu negara dalam mendata semua kekayaan intelektual lalu diberikan haknya. Nah, negara itu memberikan hak untuk Anda, teman-teman. Haknya hak apa sih? Hak eksklusif loh, itu untuknya. Nah, hak eksklusif itu berarti teman-teman bisa apain? Teman-teman bisa pakai semuanya dan bisa melarang orang lain untuk tidak menggunakan, saya ambil contoh merek, untuk tidak menggunakan nama yang sama, desain yang sama, tagline yang sama, atau bahkan yang mirip. Seperti itu. Jadi hak eksklusif itu kita punya ini untuk apa? Untuk kita gunakan, penggunaan, untuk kita memproduksi, untuk menjual, untuk mengimpor, untuk mengekspor, itu semuanya punya kita. Untuk menjual nanti kita ngomongin lagi hal yang lain. Karena gini teman-teman, kalau kita punya kekayaan intelektual, itu tidak hanya sekedar, oh ya terdaftar, orang nggak bisa pakai. Enggak teman-teman, kita bisa mendapatkan keuntungan, kita bisa mendapatkan uang, kita bisa memonetasi ya, memonetize kekayaan intelektual kita. Ya, oke. Yang kedua, keuntungannya kalau kita punya pendaftaran, melalui pendaftaran, kita bisa apa? Kita bisa mengambil langkah hukum. Kalau ada orang yang mau menyalahgunakan merek saya, menggunakan merek saya, kita bisa mengambil langkah hukum. Pertama, tentunya kita bisa kirim somasi. Yang kedua, kita bisa gugat. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya, terus gimana nih wujud perlindungannya kalau kita sudah punya kekayaan intelektual yang terdaftar? Kita bisa lalu ada yang menyalahgunakan, kita bisa memberikan surat peringatan seperti yang saya sampaikan tadi. Terus kalau ternyata produk yang menggunakan merek kita itu ternyata mereka ambil dari Cina, terus kita bisa lakukan apa? Dia bukan produksi sendiri. Oh, kita bisa minta namanya penghentian impor. Kita bisa minta ke pengadilan itu, namanya interlocutory injunction. Jadi kita bisa minta mereka untuk bea cukai untuk menghentikan semua barang masuk untuk barang tersebut. Seperti itu. Nah terus udah gitu ternyata, barang yang pakai merek kita itu banyak loh, ada bergudang-gudang, ada pokoknya banyak lah. Terus kita bisa lakukan apa? Bisa minta polisi sita. Karena ini adalah ilegal, barang-barang ilegal yang menyalahgunakan hak milik orang lain. Terus kalau yang sudah sementara didistribusikan di toko-toko, lalu bisa kita apakan dong? Teman, bisa kita mintakan penghentian penjualan. Jadi itu toko bisa kita mintakan barangnya ditarik semuanya. Saya pernah pengalaman ya, jadi ada satu di Bali waktu itu ada satu toko chain store lah, jadi toko semacam Indomart seperti itu ya, tapi saya nggak usah sebut namanya. Dia menjual kacamata merek tertentu dari luar negeri, kacamata renang palsu. Lalu apa yang kita lakukan? Kita minta dia semua barang-barangnya kita tarik, karena kita minta dia untuk menghentikan penjualan, kita tarik semua barang-barangnya. Nah, setelah itu kita bisa hitung-hitungan nih teman-teman, udah berapa lama barang palsu atau barang yang menggunakan merek kita secara tidak sah itu sudah berapa lama berlangsung. Kita bisa hitung-hitungan ganti rugi material maupun imaterial. Teman-teman kalau secara perdata ganti rugi imaterial itu tidak terhingga loh nilainya ya. Kalau secara material kita bisa hitung dengan apa yang sudah ditetapkan denda di dalam undang-undang. Tapi kalau imaterial, teman-teman bisa sebutkan berapa saja nilai yang teman-teman mau dan teman-teman anggap pantas untuk menggantikan kerugian tersebut, ya teman-teman. Oke, selanjutnya. Nah, teman-teman, ini ada contoh-contoh ya hak-hak kekayaan intelektual untuk tipikal industri ya. Tipikal industri dalam artian ini yang umum, tapi bisa juga khusus nanti ada hak lainnya. Jadi kalau teman-teman misalnya saat ini punya bisnis manufaktur, maka
kekayaan intelektual yang sesuai atau yang berkorelasi dengan bisnis teman-teman itu antara lain adalah ada paten, ada merek, ada desain industri, dan ada hak cipta. Oke, next slide. Nah, kalau kita bisnisnya F&B, lalu kekayaan intelektual yang harus kita perhatikan itu apa aja yang kemungkinan akan, bukan kemungkinan, tapi most likely, apa ya most likely, kemungkinan besar ya, itu berkorelasi antara lain adalah merek, paten, desain industri, rahasia dagang. Oke, selanjutnya untuk teman-teman yang punya bisnis informasi teknologi, kekayaan intelektual apa nih yang sesuai dengan bisnis teman-teman? Pertama ada merek, yang kedua ada hak cipta untuk source code, untuk piranti lunaknya, lalu ada paten. Oke, selanjutnya kalau teman-teman bisnis fashion, kekayaan intelektual apa yang patut teman-teman periksa, cek udah punya atau belum? Ada merek, ada hak cipta, ada desain industri. Oke, selanjutnya kalau teman-teman bisnis seni ya, mungkin teman-teman punya galeri seni, teman-teman lihat apakah teman-teman udah punya merek, udah punya hak cipta, udah punya desain industri, seperti itu. Oke, selanjutnya, nah teman-teman, ini sudah hampir akhir dari presentasi saya ya. Jadi saya mau sarikan, ini pesan saya untuk hari ini untuk teman-teman semua ya. Saya sudah sampaikan kekayaan intelektual itu apa. Nah, yang kedua, teman-teman juga bisa periksa kekayaan intelektual apa yang berkorelasi dan untuk bisnis teman-teman dan sudah atau belum teman-teman milikin. Nah, yang ketiga, teman-teman itu bisa menggunakan kekayaan intelektual yang teman-teman miliki untuk mengatasi kompetitor, untuk bisa stand out di antara kompetitor-kompetitor teman-teman. Oke, next slide please. Oke, ini ada keterangan tentang di perusahaan tempat saya bekerja. Jadi saya adalah country manager dari Cash International Sendirian Berhad yang saat ini main office memiliki kantor pusat di Kuala Lumpur. Kantor besar keduanya adalah di Indonesia. Lalu kita juga punya kantor di Singapura, di Thailand, di Myanmar, dan di Vietnam. Jadi teman-teman, jika teman-teman ingin mengajukan pendaftaran merek atau pendaftaran paten untuk di berbagai negara ini, sangat mudah menghubungi kami karena biaya yang akan dikeluarkan akan lebih kecil karena kami memiliki kantor-kantor di negara-negara tersebut ya teman-teman. Oke, selanjutnya Tessa. Oke, ya, berikut ini adalah klien-klien lokal dan internasional kami. Kebetulan saya adalah yang bertanggung jawab di Cash Indonesia. Saya yang 11 tahun lalu membuka Cash di Indonesia. Sebenarnya klien kami banyak, tapi mungkin tidak cukup slide-nya, jadi kami ambil saja secara random, seperti itu. Oke, selanjutnya Tessa. Nah, teman-teman, kalau teman-teman punya pertanyaan, teman-teman boleh sampaikan melalui chat box, atau saya tidak, atau mungkin jika masih ada waktu, kita punya 8 menit. Jika ingin menyampaikan sesuatu dan mekanismenya mengizinkan, kita bisa teman-teman bisa sampaikan. Lalu saya punya hadiah ini teman-teman. Tessa, boleh next slide please. Nah, teman-teman, saya punya special offer. Jadi ada diskon 10% kalau teman-teman butuh untuk mendaftarkan mereknya atau patennya di Indonesia. Ini berlaku sampai dengan 31 Juli ya teman-teman. Lalu teman-teman juga bisa konsultasi gratis dengan saya. 20 menit konsultasi strategi KI. Teman-teman bisa datang ke kantor kami ada di Wisma 46, atau teman-teman bisa hubungi email saya, itu ada di situ, indonesia@cash.asia, atau teman-teman bahkan bisa telepon kami, terus kita bisa diskusi, kita bisa bertemu, atau bagaimana. Saya punya special treatment untuk teman-teman yang sudah gabung di IES hari ini. Oke, sekian Pak Andreas dari saya.
Mungkin apa masih ada waktu buat pertanyaan, Pak Andreas? Ya, oke. Silakan teman-teman yang bertanya, kita masih punya waktu bisa 10 menit, 15 menit. Jika ada pertanyaan, silakan langsung aja raise hand, nanti saya akan unmute. Yuk, teman-teman silakan kalau ada pertanyaan. Kita masih punya waktu banyak ya sebelum ke sesi berikutnya jam 2. Oke, siapa yang mau raise hand silakan. Ya, ini istilah-istilah, banyak istilah baru ya yang juga saya pelajari dari sini. Ya, Dan Pak. thank you Bu Karla. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan cukup clear ya. Maksud saya, kalaupun tidak clear, kan teman-teman masih bisa menghubungi saya, sebab kan kita terbatas waktu ya. Jadi teman-teman bisa hubungin saya ada kasih nomor handphone di sini. Ini ada nomor handphone kami dan nomor telepon kantor kami. Silakan teman-teman di screenshot. 0813 saya juga bisa dihubungi di kita 574-8822 ya teh saya. Ya, silakan diketik aja mungkin Bu Karola. Oh ya, sudah saya ketik. Di kolom chatting. Ya, teman-teman, saya sudah share. Ini ada nomor mobile kantor kami dan juga ada nomor kantor kami di 574-8822. Nah, tapi mungkin lebih mudah menghubungi mobile kami ya di 0813-8356-3522. Oke, tapi belum muncul nih di kolom chattingnya, Bu. Oh, belum muncul ya? Oh, sorry. Mungkin Oke, ini untuk everyone in meeting ya, 0813 3522. Sudah muncul, Pak? Oke. Ya. Oke, teman-teman, bagi yang tertarik untuk menghubungi Bu Karla, silakan dihubungi dan ditanya-tanya ya, silakan. Ya, saya mungkin mungkin kalau mau melalui email pun di sini sudah ada email saya di indonesia@cash.asia. Oke. Siap. Nanti kita akan berikan rekamannya kepada teman-teman ya, jangan khawatir. Tapi segera di screenshot, dicatat juga nomor handphone dari Bu Karla. Oke, ini ada pertanyaan, saya sudah minta unmute, silakan Ibu Nova ya. Oh iya. Silakan ya. Ibu. Ya, terima kasih Pak. Salam kenal juga Bu Karola dan tadi saya mendengar paparannya. Saya Nova. Ya, halo dan menarik Nova. Sih. Ya, terima kasih. Ibu Nova ada yang mau ditanyakan? Iya, saya ada pertanyaan terkait KI ya, kekayaan intelektual. Jadi saya kan punya startup. Jadi ada startup dan kemudian saya pernah mengajukan paten logo perusahaan seperti itu. Nah, di saat kan lama ya, merek ya itu namanya. Iya, merek ya. Itu kan lama ya, Bu, prosesnya kita menunggu 2 tahun, kemudian ditolak gitu ya. Mungkin, nah ini penolakan ini tuh kita tidak tahu nih, karena tidak ada transparansi penolakan ini apa aja nih gitu. Yang saya mau tanyakan sebenarnya kalau untuk merek itu, apa aja sih kayak komponen-komponen, penolakannya itu bisa karena ini, A, B, C, D, misalnya sih. Ya. Oke, ngerti. Jadi gini ya Bu Nova, pertama, sebelum kita masukkan merek ya, yang paling krusial kita lakukan pemeriksaan dulu. Karena apa? Di Indonesia, sistem perlindungan yang diatur oleh undang-undang adalah first to file. Yang siapa yang mengajukan lebih dulu, dia yang akan mendapatkan hak atas mereknya. Otomatis, pastinya saat jadi merek bisa ditolak karena ada yang namanya common grounds. Common grounds itu kalau apa? Merek ibu itu udah ada yang punya, udah ada yang masukin lebih dulu. Atau merek ibu itu mirip sama merek yang sudah lebih dulu dimajukan atau sudah terdaftar lebih dulu.
Yang ketiga, merek ibu itu dianggap tidak layak sebagai merek, misalnya terlalu umum, misalnya merek itu kopi untuk mengklaim barangnya kopi. Misalnya juga saya ada persoalan ini. Mereknya itu bentuknya hammer, apa sih, palu. Untuk mengklaim alat-alat antaranya palu. Itu nggak boleh. Itu nggak bisa seperti itu ya. Dan yang kedua, bisa juga ditolak karena kekurangan persyaratan formalitas. Adakah dokumen-dokumen yang kurang? Begitu. Itu. Nah, yang ketiga, bisa juga saat diberikan keberatan, jadi pemeriksa merek itu melihat ada merek pembanding yang sama atau mirip, lalu kan dia menerbitkan keberatan. Nah, keberatannya itu tidak sampai ke alamat, karena biasanya pemohon yang tidak menggunakan konsultan, hal-hal seperti ininya tuh mereka tidak ada yang taking care of gitu ya. Sebab saat kita mau mengajukan respon untuk penolakan itu kan kita mengajukan respon, ibaratnya kan kita melakukan pembelaan. Nah, pembelaannya ini mungkin tidak diajukan seperti itu. Jadi itu banyak faktor. Jadi mungkin nanti Ibu bisa chat saya kalau Ibu kepengen tahu masalahnya apa, saya bisa cari tahu kan. Nanti saya bisa jelaskan ke Ibu. Ibu bisa hubungi saya. Saya takut kalau saya menerangkan lebih panjang lagi, waktunya tinggal 1 menit lagi ini. Nanti ada mengganggu partisipan berikutnya. Seperti itu, Ibu. Ibu silakan nanti WA saya aja, Bu. Ini nomor kami sudah ada WhatsApp-nya. Iya, oke. Terima kasih Bu Karola. Iya, sama-sama Ibu. Terima kasih. Iya, baik-baik. Thank you, Mbak Nova. Silakan menghubungi nanti ya dengan Bu Carla biar lebih jelas lagi. Nggak apa-apa. Di sini mungkin hanya pembukaan aja ya. Baik, Pak. Oke, yang lain teman-teman ada yang mau bertanya silakan. Ayo kalau ada sesuatu teman-teman yang mungkin sekarang lagi membangun bisnis atau terbersit dalam pikirannya saya akan menciptakan sebuah produk, ya silakan teman-teman ya. Jangan sungkan-sungkan ya, hubungi langsung Bu Carola, tanya-tanya di sana ya. Baik. Masih ada teman-teman, kita masih punya banyak waktu ini ya. Kalau enggak nanti kita langsung ya, kalau enggak saya ajukan aja. Ya ini ada Mas Sugianto, silakan langsung. Ya, halo, selamat siang Bu Carla. Halo, selamat siang Mas Sugianto. Ya, ini terkait dengan kekayaan intelektual ya. Iya. Menarik sekali, terima kasih untuk ilmunya yang sudah di-sharingkan. Terima kasih. Ya. Gini Bu, kalau misalkan kita mau mengajukan nih, sebelum mengajukan kita bisa nggak sih ngelihat merek atau logo yang sudah diajukan lebih dulu gitu, biar kita tuh nggak bertabrakan gitu, boleh nggak sih? Iya, itu justru yang saya sampaikan tadi sama Mbak Nova. Jadi kita periksa. Jadi kita periksa dulu. Saya ada jasanya Mas untuk pemeriksaan itu ya. Jadi kalau kita di kantor kita bilangnya preliminary search. Jadi kita cek dulu. Nah, pertama, jadi gini ya Mas. Untuk merek itu kan ada klasifikasinya yang berlaku di seluruh dunia. Ada kelas 1 sampai kelas 45. Misalnya baju itu masuk kelas 25. Mas punya saya ambil contoh, Mas punya produk baju ya, Mas mau daftarin merek baju. Misalnya mereknya ABC. Mas bisa minta ke saya, Bu, tolong periksakan apakah ada merek ABC di kelas 25. Saya tidak hanya bilang ke Mas, nggak ada merek ABC. Ya tentunya tidak seperti itu. Jadi saya akan carikan sedikitnya 5 pembanding yang kemungkinan akan berpotensi untuk menghalangi proses pendaftaran merek baju ABC Mas di kelas 25 gitu Mas. Jadi itu namanya bisa. Jadi justru saya sangat sarankan klien saya itu untuk periksa dulu gitu loh. Sebelum kita jangan main apa-apa, ya udah ajukan aja. Bahkan kadang-kadang gini, Bu, saya sudah Google loh, Bu, nggak ada merek itu. Benar, itu kan mesin Google ya. Sedangkan yang kita cari itu adalah di database merek, di database General Registry, jadi pendaftaran umum merek-merek, sudah ada belum yang mendaftarkan itu? Gitu. Seperti itu, Mas. Baik Ibu, terima kasih informasinya. Berarti lebih baik kita tuh konsultasi dulu ya, nanti dulu udah ada belum sih merek ini gitu. Iya, biar nggak bolak-balik gitu ya untuk itu. Tidak bolak-balik dan istilahnya tidak membuang sumber daya juga ya Mas ya, buang-buang uang juga gitu. Jadi kita paling tidak kalau kita sudah melakukan pemeriksaan pendahuluan atas merek,
60-70% persoalan itu sudah kita petakan ya Mas ya. Siap-siap. Terima kasih untuk informasinya. Iya. Baik-baik. Oke, thank you Mas Sugianto. Terima kasih. Ada yang lain teman-teman? Kalau masih ada, kita persilakan. Masih ada waktu, 1-2 pertanyaan. Ini kesempatan bagi kita teman-teman. Silakan ya. Oke. Masih ada? Kalau nggak ada, nggak apa-apa ya. Oke. Mungkin nanti baru Mungkin muncul. nanti ya, bisa ya. bisa menghubungi saya nanti. Oke. Baik. Teman-teman kalau nggak ada ya, materi berikutnya ini seharusnya adalah jam 2 ya, seharusnya jam 2 teman-teman, yang akan disampaikan oleh teman saya ya, teman saya Mas Sugianto. Dan ini mungkin cocok bagi teman-teman yang mungkin saat ini masih bekerja ya kan. Saya juga belum paham apa artinya ini ya, untuk meningkatkan performa kerja dengan Horensu ya, ini saya belum paham, dan ini ilmu yang menurut saya juga akan bagus sekali. Oke, jadi ini jam 2 teman-teman, dan sekarang masih ada waktu sekitar 25 menit lagi. Jadi silakan teman-teman kalau masih ada pertanyaan ke Bu Carla. Kalau nggak ada, saya akan majukan ya, mungkin nggak jam 2 tapi saya akan majukan 10 menit lagi ke depan, teman-teman. Ya, 10 menit lagi ke depan kita akan mulai untuk sesi yang keempat ya, yaitu yang akan dibawakan oleh Mas Sugianto dengan judul Horensu, kunci meningkatkan performa kerja. Oke, jadi teman-teman dan Ibu Carla, saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan presentasi yang luar biasa. Terima kasih atas kesempatannya Pak Andreas. Oke, terima kasih Bu Carla, dan juga teman-teman yang masih stay di sini. Jangan meninggalkan tempat teman-teman, karena 10 menit lagi kita mulai ya. Mas Sugianto juga sudah siap. Jadi biar sedikit lebih cepat gitu. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih. 10 menit kita istirahat, minum, baru kita kembali lagi. Terima kasih Bu Carla, Baik, thank you ya. terima kasih, sampai ketemu, sehat selalu semuanya. Terima kasih Pak Andreas. Ya, thank you, bye. Bye.